Halo semua, keep you happiness dan keep you smile. Apa kabar kamu? Semoga dengan melihat senyuman saya, kamu ikut berbahagia. Paling enggak, ya tergantung bagaimana kamu menilai. Kalau kamu menilai saya dengan kelucuan, mudah-mudahan bisa membuat hatimu bahagia. Nah, banyak pembahasan yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, saya ingin mengatakan begini. Buat kalian, kita-kita semua, janganlah kita melihat apa yang tampak kita lihat oleh mata telanjang. Mata telanjang, iya, mata telanjang. Telanjangnya mata itu bagaimana? Nggak tahu saya. Yang jelas, kita jangan melihat apa yang kita lihat oleh mata, kita nilai dengan mentah-mentah, kita telan dengan mentah-mentah. Karena apa yang terlihat oleh mata kelihatan indah, belum tentu itu sebenarnya keadaannya seperti itu. Nah, begitu juga. Jangan melihat segala sesuatu itu hanya dengan perasaan. Lihatlah kadang itu dengan mata, dengan kejadian yang sebenarnya. Kalau kita hanya melihat segala sesuatunya itu dengan perasaan tanpa kita gunakan kenyataan yang sebenarnya, terkadang kita itu halu namanya. Nah, oke. Dari itu saya ingin mengatakan bahwa segala yang terlihat oleh mata, segala keindahan, keromantisan, dan sebagainya yang terlihat oleh mata, itu belum tentu kenyataan yang sebenarnya seperti itu. Artinya, apa yang kita lihat di media sosial, begitu misalkan sebuah keluarga begitu mesra, begitu harmonis, begitu romantis, belum tentu keadaan yang sebenarnya seperti itu. Ingat bahwa ada sisi positif dan negatifnya dalam banyak hal. Terkadang dalam sebuah pernikahan itu juga membawa masalah tersendiri. Walaupun tidak dipungkiri, kebahagiaan juga ada dalam sebuah pernikahan. Nah, dari situ saya ingin mengatakan buat kamu-kamu yang belum menikah, buat kamu-kamu yang masih hidup menyendiri, terus melihat kawan kamu menikah, terus melihat kawan kamu ini di media sosial begitu mesranya dengan pasangannya, begitu indahnya dia lihat, kamu lihat bahwa kehidupan dia itu memang benar-benar indah, dan sementara kamu membandingkan dengan keadaanmu yang masih sendiri, terus ujung-ujungnya kamu mengasihani diri sendiri. Stop. Karena apa? Sekali lagi saya katakan, apa yang kamu lihat di media sosial itu sesungguhnya tidak 100% benar dengan kenyataan yang ada. Nah, makanya kamu harus sadar dan jangan bandingkan dirimu dengan siapapun. Terkadang seseorang di media sosial itu mesra, kelihatan bahagia, ternyata di dalamnya rapuh, itu banyak sekali. Nah, dari contoh seperti ini, ada kasus yang saat ini sangat viral dan berkembang, cukup viral banget, yaitu tentang kasus Ibu Vena Melinda, seorang artis yang tiba-tiba mengalami KDRT dan terus melapor dan sebagainya. Nah, itu kalau kita lihat sebelumnya ada sebuah kemesraan yang luar biasa di media sosial. Seakan-akan dunia milik kita berdua, yang lainnya ngontrak, yang lainnya numpang, ternyata di dalamnya seperti itu. Siapa yang sangka? Kan nggak ada yang ngira kayak gitu. Tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan kemesraan selama ini. Hal ini juga terjadi pada artis kita, yaitu Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Ada hampir kesamaan di antara keduanya. Kita melihat di media sosial itu sangat luar biasa mesranya, sangat luar biasa bagusnya, sangat luar biasa indah, seakan-akan dunia hanya milik mereka, tapi ternyata ada hal-hal yang tidak kita sangka terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Nah, hal ini menjadi contoh buat kita semua bahwa apa yang terlihat di media sosial, kemewahan-kemewahan yang kita lihat itu sebenarnya terkadang tidak semewah, kenyataannya tidak semewah itu. Walaupun saya menyadari terkadang manusia itu memang harusnya menampilkan hal yang terbaik yang terlihat oleh orang banyak. Sebisa mungkin kita menutupi hal yang buruk yang ada dalam diri kita. Jarang banget orang itu menampakkan hal-hal yang buruk yang ditampakkan di media sosial. Contohnya saya juga menunjukkan hal-hal yang terbaik tentang diri saya di media sosial. Nggak mungkin juga saya menunjukkan segala kekurangan-kekurangan saya kepadamu, karena itu nggak berpengaruh bagi saya. Yang jelas di sini tujuan saya adalah biar kita bahagia. Artis-artis pun juga manusia, mereka juga berpikiran seperti kita, mereka juga berusaha menunjukkan yang terbaik di dalam media sosial itu, menunjukkan yang terindah dalam media sosial itu, dan itu tidak salah. Tidak ada salahnya dengan itu semua. Nah, yang salah kita menilainya, menelan mentah-mentah, seakan-akan semua itu nyata, akhirnya membandingkan keadaan itu dengan diri kita. Ini yang salah. Jadi
Apa yang terlihat segala kemewahan-kemewahan di media sosial, apa yang terlihat kemesraan-kemesraan di media sosial, itu sebenarnya belum tentu benar, belum tentu hal yang nyata itu terjadi seperti itu. Itulah hidup dan itulah kehidupan. Di sini saya tidak menyalahkan kamu, saya tidak menyalahkan siapapun yang terlihat bagus di media sosial, karena wajar kita manusia hanya ingin menampakkan yang baik-baik dan tidak menampakkan yang buruk-buruk. Nah, itu sebuah kewajaran dan itu tidak ada yang salah. Nah, di sini yang saya tekankan sekali lagi adalah penilaian. Minum dulu ya. Jadi di sini yang saya tekankan adalah penilaianmu. Nah, jadi sekali lagi di sini ada kesamaan antara dua artis, yaitu Ibu Vena Melinda dan Lesti Kejora. Itu ada kesamaan. Mungkin sama kita juga terkadang menampakkan hal yang terbaik di media sosial, ternyata yang terjadi dalam kehidupan nyata tidak seindah apa yang kita bayangkan. Nah, kadang kita juga melihat banyak-banyak kawan kita sendiri nggak jauh-jauh itu menampakkan hal yang terbaik, yang mesra, yang indah. Wah, ini loh kerja enak, ini loh kerjaan saya enak, saya naik mobil, saya pakai kacamata dan sebagainya, dengan penampilan yang mewah, pakai dasi dan sebagainya. Sementara di kehidupan nyata kadang jauh dari hal yang seperti itu, walaupun itu nggak semuanya. Nah, yang selanjutnya, selain itu, yang poin yang pertama yang ingin saya katakan adalah jangan tertipu apa yang terlihat di media sosial. Jangan segalanya menilainya dengan apa yang terlihat. Nilai juga dengan perasaan dan hati. Walaupun terkadang di sisi lain kita juga perlu keseimbangan. Jangan kita nilai semuanya dengan perasaan, kita juga harus menilai semuanya dengan apa yang kita lihat. Oke, yang selanjutnya adalah tentang Mbak Dewi Persik dan haters. Nah, Mbak Dewi Persik dan haters ini luar biasa, juga lagi viral akhir-akhir ini, yaitu perselisihan antara Mbak Dewi Persik dan haters sehingga masuk ke ranah hukum. Dan akhirnya kabarnya akhir-akhir ini ada permintaan maaf dan damai. Nah, dari sini kita bisa belajar ya. Sementara Mbak Dewi Persik ini orang yang sudah terkenal banget. Saya tahu di antara pendengar ini pasti mengenal siapa Mbak Dewi Persik. Nah, yang ingin saya katakan seperti ini. Sebenarnya Mbak Dewi Persik ini nggak ingin terkenal dengan cara seperti itu, saya yakin itu. Cuma di sini dengan kejadian itu nama Dewi Persik ini terkenal. Nama Dewi Persik ini semakin moncar, semakin disebut oleh banyak orang dengan kejadian itu. Nah, sang haters juga ikut terkenal. Namanya juga ikut moncar dengan kejadian itu. Awalnya saya nggak mengenal siapa haters itu. Tapi setelah ada kejadian itu saya jadi kenal tuh. Saya jadi rajin ngikutin TikToknya tuh, siaran dia tuh. Ternyata dari kejadian itu ada hikmahnya juga, dia menjadi terkenal. Banyak kok orang yang mengenal dia dengan kejadian itu. Jadi ada kesamaan, yaitu mereka sama-sama terkenal. Walaupun mungkin Mbak Dewi Persik tidak menginginkan itu, karena pada dasarnya beliau ini sudah terkenal. Tapi dengan kejadian itu secara otomatis beliau ini terkenal. Sang haters yang awalnya bukan siapa-siapa dan tidak kenal siapa-siapa, dengan melakukan hal-hal yang seperti itu akhirnya juga menjadi terkenal. Dan ini menurut saya kemungkinan kalau dia bisa memanfaatkan hal itu, ada keuntungan tersendiri bagi beliau, sang haters ini. Walaupun terkadang beliau ini dihujat, terkadang beliau ini banyak mengalami kekerasan secara verbal, dihujat, diolok-olok, bahkan hal-hal yang negatif dalam diri sang haters ini juga disangkut pautkan dengan kejadian itu. Nah, itu tapi akhirnya apa? Ya, membuat dia itu terkenal. Dari sini kita bisa menilai ya. Terkadang orang yang baik-baik itu susah kita kenal, tapi sesekali dia itu kontroversi, itu kayaknya sudah menjadi kunci dia menjadi terkenal. Banyak kok orang-orang yang menyajikan hal-hal yang kontroversi di masyarakat, bahkan menghujat sana-sini, akhirnya menjadi terkenal. Banyak banget contoh yang seperti itu. Nah, dari contoh-contoh seperti itu, kesimpulan pun kita tentu bisa menilai. Kamu pun juga bisa menilai. Yang pertama, jangan menilai mentah-mentah apa yang ada di media sosial, yang kelihatannya baik, yang kelihatannya bagus, yang kelihatannya mesra. Itu jangan dinilai mentah-mentah sehingga kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, orang yang kamu lihat di media sosial itu. Karena hidupmu akan sulit kalau kamu membandingkan dirimu dengan orang lain. Yang kedua,
Sekarang itu untuk menjadi terkenal itu lebih gampang daripada 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Orang membuat hal-hal yang aneh-aneh itu bisa terkenal. Paling enggak konten dia yang terkenal. Nah, tapi di sini ada hal yang ingin saya sampaikan. Kita sah-sah saja ingin melakukan hal yang terbaik dalam hidup kita, tapi sebisa mungkin kita menghindari bagaimana merendahkan orang lain, jangan sampai kita lakukan, apalagi menghina fisik dan sebagainya, jangan sampai kita lakukan. Karena setiap kita punya keadaan yang berbeda dalam hidup ini, setiap kita punya cerita yang berbeda dalam hidup ini, kayak Mbak Dewi Persik sendiri, maaf banget, nikah pisah seperti itu, sebenarnya beliau ini juga tidak menginginkan hal yang seperti itu. Tapi kalau keadaannya seperti itu, kita harus gimana lagi? Terkadang kita ini tidak berdaya, yang bisa kita lakukan hanyalah menjalani. Tapi setiap orang, saya yakin orang yang berumah tangga itu juga tidak menginginkan. Tapi kalau keadaannya harus begitu, gimana lagi? Dan saya yakin itu artis-artis yang misalkan kawin cerai itu sebenarnya beliau-beliau ini tidak menginginkan hal seperti itu. Tapi keadaan yang membuat beliau ini seperti itu, harus gimana lagi? Inilah terkadang-kadang manusia ini tidak ada daya dan upaya kecuali dengan campur tangan Tuhan Sang Pencipta. Walaupun itu adalah seorang artis, seorang public figure yang otomatis di sini mungkin duitnya banyak, kekayaannya melimpah, tapi hal-hal yang terjadi di dalam hidupnya itu belum tentu bisa menyelesaikannya semua. Belum tentu masalah-masalahnya itu bisa terselesaikan dengan mulus, karena ya kehidupan itu memang seperti ini. Terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, untuk pertemuan kali ini itu saja. Jangan menilai mentah-mentah apa yang kita lihat, dan jangan juga kita mencemooh orang lain karena kita ingin terkenal. Oke, keep your happiness, keep your smile.